Maka infus whitening tersebut boleh saja dilakukan, tapi kita tidak dapat mengharapkan hasil yang luar biasa karena itu kembali lagi ke metabolisme tubuh masing-masing dan pigmentasi daripada kulit masing-masing individu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa bagian tercerah dari tubuh kita adalah ada di bagian dada karena biasanya ini adalah bagian yang tertutup. Biasanya cerahnya hanya sampai di situ saja. Jadi pastikan menggunakan produk yang aman, original, dosisnya tepat sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Infus ataupun suntik whitening ini adalah pertanyaan yang paling hits. Kenapa? Karena yang pasti ditanyakan adalah mengenai keamanannya. Kemudian ketika kita sudah melakukan tindakan infus ataupun suntik whitening, perlu atau tidaknya minum suplemen lagi setelah melakukan suntik whitening, dan banyak lagi pertanyaan lainnya. Saya jelaskan singkat di sini bahwa apapun yang disuntikkan dan kemudian apapun yang diminum untuk proses whitening, isinya adalah antioksidan. Kalau produknya original sudah pasti itu aman-aman saja, tapi yang perlu kita ketahui sudah pasti ada dosisnya, sudah pasti ada ketentuannya ketika kita mau menggunakan suntik ataupun infus whitening plus dengan suplemen. Pada umumnya antioksidan yang terkandung di dalam infus, suntik ataupun suplemen tersebut yaitu adalah glutathione ataupun vitamin C. Fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai anti-aging, tetapi dia juga berfungsi sebagai lightening ataupun mencerahkan kulit sebagai bonusnya. Sebenarnya penelitian mengenai hal ini belum banyak, namun jika vitamin C dan glutathione digunakan untuk meredakan inflamasi, sudah banyak sekali jurnalnya, apalagi di zaman pandemi COVID seperti ini. Banyak sekali jurnal-jurnal terbaru penggunaan vitamin C dosis tinggi ataupun glutathione untuk meredakan inflamasi ataupun peradangan. Yang menarik, ada suatu jurnal penelitian terbaru dari Sudatri dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Side Effect of Long-Term Injection of High Dose Vitamin C to Plasma Glucose and Cholesterol Level. Ternyata dari penelitian ini mendapatkan hasil yang baik untuk menurunkan kolesterol dengan penggunaan vitamin C dosis tinggi. Jadi jika ditanyakan apakah infus ataupun injeksi whitening boleh atau tidak, sudah jelas boleh. Apalagi jika kandungannya adalah glutathione ataupun vitamin C yang merupakan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh kita. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana keoriginalan daripada produk tersebut. Produk tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang baik, yang berkualitas, dan pastinya dosisnya harus tepat. Sekarang banyak sekali injeksi-injeksi yang dijual di marketplace, bahkan sangat laku sekali. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana barang yang original ataupun bagaimana barang yang palsu. Sementara suntik ataupun infus tersebut, zat tersebut langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jika bahan-bahan tersebut tidak original, apa akibatnya nanti untuk tubuh kita? Beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan bahwa mengidap autoimun karena ia sering minum segala vitamin, segala suplemen, dan kemudian juga sering melakukan infus whitening. Yang perlu kita ketahui, kita harus tahu dia menggunakan infus whitening apa, berasal dari perusahaan apa, dan kemudian dosisnya bagaimana, karena kuncinya kita harus sangat mengetahui dosis yang paling tepat untuk keamanannya pada tubuh kita, sekalipun itu antioksidan. Kalau saya berprinsip, saya akan memberikan tindakan terhadap pasien ataupun customer setelah saya mencobanya terlebih dahulu dan mengetahui kandungan produk tersebut dari A sampai Z, mengenai manfaatnya juga, tentunya berdasarkan penelitian. Rentang berapa lama kita dapat melakukan infus tentunya sesuai kebutuhan, biasanya dilakukan seminggu sekali dan kemudian diturunkan. Dan kita tidak perlu takut jika mengkonsumsi suplemen whitening juga di rumah ketika kita sudah melakukan rutin 1 minggu sekali infus ataupun suntik whitening. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita banyak sekali radikal bebas yang berasal dari makanan,
ataupun lingkungan sehingga dibutuhkan antinya, yaitu adalah antioksidan supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar. Maka infus whitening tersebut boleh saja dilakukan, tapi kita tidak dapat mengharapkan hasil yang luar biasa karena itu kembali lagi ke metabolisme tubuh masing-masing dan pigmentasi daripada kulit masing-masing individu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa bagian tercerah dari tubuh kita adalah ada di bagian dada karena biasanya ini adalah bagian yang tertutup. Biasanya cerahnya hanya sampai di situ saja. Jadi pastikan menggunakan produk yang aman, original, dosisnya tepat sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.